113C25. Kami di sini akan memberikan tutorial tentang penggunaan Mayo versi 16 Premier pada perusahaan dagang dan jasa dengan judul Cleo Pet Shop. Sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Mega Siswanto Puteri. Saya Isma Fauzia. Dan saya Bella Cynthia Yuni. Saya Armika Sagala. Saya Surya Indung Samon. Berikut adalah tutorial dari kami. Di sini saya Bella Cynthia Yuni ingin menjelaskan cara penginputan tutorial Mayubi. Oke, disimak ya. Pertama-tama kita buka aplikasi Mayubi-nya ya. Versi 16. Yes. Nah, di sini ada menu. Ada 5 menu. Kita pilih create, menu create. Introduce, kita klik next ya. Lalu di sini ada menu new company file. Yang kita isi company name, tipe, address, phone number, fax number, and email. Oke. Cleo Pet Shop. Di sini tipenya business ya guys. Addressnya Jalan Kembangan Puri Manang, Jakarta Barat. Nomornya 0959. Fax numbernya email address Cleo Pet Shop @yahoo.co.id. Setelah itu kita klik next. Nah, kita pilih tahun 2018. Last month-nya itu bulan terakhir transaksi kita. Kita pilih Desember. Dan dimulai dari bulan Januari. Kita memakai periode 13 ya. Lalu klik next. Dia akan muncul please confirm your accounting. Klik next saja ya guys. Nah, di sini dia masih tahu kita pakai Mayubi-nya yang mana. Kalau kita memakai pilihan option yang kedua yang udah ada akun listnya, lalu klik next. Nah, ini buat penyimpanannya di laptop kalian. Kalau kita simpan di D. Lalu klik next. Sudah berhasil, lalu kita pilih comment center. Comment center itu yang udah ada akun listnya. Oke. Berikut saya ingin membuat akun list dengan cara klik account, lalu klik account list, klik new kalau ingin membuat akun baru. Kita buat account kas. Account tipenya bank, nomornya 1100.
enter. Lalu klik OK. Lalu kita buat akun lagi, Bank BCA dengan kode akun 1200. Akun tipenya bank. Bank BCA. Lalu klik OK. Lalu kita setting pajaknya ya guys. Klik list, teks kode, klik new, teks kodenya PPN, description. Ini pertambahan nilai pajak, teks kodenya good dan service tax, dan nilainya 10%. Link akun for text-nya pajak keluaran, dan linked akun for text pad-nya pajak masukan. Lalu klik OK. Lalu kita bikin data customer dan supplier dengan cara klik list, lalu card, klik new, card tipenya customer, lalu klik OK. Lalu klik pilih supplier jika ingin input supplier dengan nama CV Wani. Jangan lupa ID card. ID cardnya itu penting ya. Kalau supplier dengan memakai kode V. Lalu klik OK. Piutang dan utang dulunya dengan cara klik balance, customer balance, klik add sales, customer name-nya, seperti ini ya guys. Ya, di sini saya akan menginput saldo awal. Cara menginputnya yaitu kita pilih setup, balances, opening balance dengan akun kas 60.573, ada Bank BCA, persediaan makanan kucing, persediaan sampo, persediaan kandang, dan selanjutnya. Dan jika di sini ada akumulasi penyusutan mesin dan peralatan, yaitu ada minusnya, kita inputnya minus juga. Jika semua udah diinput dan ini di sininya udah 0, udah berarti udah balance. Lalu klik OK. Ini saya akan menginput persediaan perusahaannya. Kita menggunakan persediaan barang dan jasa. Pertama kita menginput persediaan barang. Itu ada di inventory. Kita list. Kita bikin baru. Item nomornya yang pertama yaitu WS. Member namanya Mencas, itu sudah ada. Kita menggunakan, di sini ada 3 kondisi, kita menggunakan semua.
kondisi ada I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Kita menggunakan kondisi semua karena ini kita itu termasuk perusahaan dagang, dan jadi barang diperoleh dari supplier kemudian dijual kepada customer dan dilakukan pencatatan secara perpetual. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu mengisi LinkedIn account untuk setiap transaksi pembelian dan penjualan atas barang tersebut seperti terlihat pada gambar di layar. Kita pilih HPP makanan hewan. Ini penjualan makanan hewan dan persediaan makanan hewan. Selanjutnya kita masuk ke buying details. Buying detailsnya buying details ini, selling detailsnya kita berapa, best selling price-nya itu kita 130.000 dan menggunakan tes kode PPN. Selanjutnya kalau sudah terisi semua, kita oke. Dan selanjutnya untuk selanjutnya sama saja, inputnya seperti yang pertama. Ini tampilan dari dekor sampo dan ini kandang hewan. Selanjutnya persediaan jasa. Di sini ada persediaan jasa penitipan hewan dan jasa salon. Pertama kita buat yang jasa penitipan hewan. Di menu yang sama ya, menu ini inventory. Kita klik new, item numbernya dengan JPH, namanya jasa penitipan hewan. JPH, enter, jasa kondisinya kita checklist 2, I buy this item dan I sell this item. Ininya diubah ke HPP jasa dan penjualan kandang hewan. Bukan, maaf, penjualan pendapatan jasa. Pendapatan jasa, buying detailsnya nggak diubah, selling detailsnya 0 karena perusahaan jasa. Lalu klik OK. Dan ini tampilannya. JPA penitipan hewan. Selanjutnya kita yang jasa salon. Penginputannya sama saja, new jasa salon. Item nomornya JS, namanya jasa salon. Sama dan detail dari selling sininya udah HPP jasa dan pendapatan jasa. Cek no, gak ada yang diubah. Klik OK. Sudah ada di sini jasa penitipan hewan dan jasa salon, pendapatan jasa. Halo, saya Armika. Di sini saya akan menjelaskan transaksi yang pertama, yaitu setoran pemilik bukti kas masuk Cleo Pet Shop.
kita mulai ya. Sebelumnya kita harus pintar-pintar menganalisa soal. Nah, di sini soalnya setoran pemilik. Tanggalnya 01 Januari 2018 diterima dari pemilik dari Cleo Pet Shop. Ini kan setoran pemilik sejumlah 7 juta melalui Bank BCA. Keterangannya setoran pemilik. Nah, kita langsung ya input, pilih modul account, kemudian pilih Discord journal entry. Nah, di sini kita masukkan kodenya, yaitu KM 0101 pada tanggal 1 Januari 2018. Keterangannya ditulis pada memo ya. Setoran pemilik. Guys. Nah, untuk menginput nominalnya, kita klik 2 kali di sini. Nah, kita pilih Bank BCA pada modal. Di sini 7 juta. Kita ngisi di sini, tinggal klik aja tuh bakal muncul jumlahnya itu 7 juta. Nah, setelah ini selesai dimasukin, kita tinggal record nih. Kalau udah di record dia bakal ke simpan sendiri. Oke, kita masuk ke transaksi yang kedua, penerimaan piutang dari Little Pet Shop. Bukti kas masuk. Nah, di sini kita revisi dulu soalnya ya. Pada tanggal 3 Januari 2018, Little Pet Shop membayar utang kepada Cleo Pet Shop. Nah, sejumlah 4 juta melalui kas. Untuk keterangannya penerimaan utang ya. Kita langsung aja ke modulnya. Nah, di sini kita pilih modul sales, terus masuk ke receive payment. Nah, sini deposit to account-nya itu melalui kas, customer-nya Little Pet Shop. Masukkan jumlahnya 4 juta. Untuk nomornya penerimaan piutang. Penerimaan piutang untuk ini kita masukkan KM. Salah. KM 0201 pada tanggal 3 Januari. Juta ya. Nih, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah ini semua terinput, maka yang langkah selanjutnya kita pilih record. Nah, maka nanti transaksinya akan tersimpan sendiri. Kita masuk ke transaksi yang ketiga. Penjualan tunai pada Little Pet Shop. Langsung aja ya. Kita pilih mode sales, terus masuk ke enter payment sales. Terus kita pilih layoutnya, kita checklist item, terus klik OK, pilih customernya, tadi customernya Little Pet Shop, terminnya DOC, klik OK, terus tanggalnya tanggal
item number, yaitu WS Whiskas, Bios, kemudian masukkan harganya 150. Maka akan muncul totalnya 3.900.000. Yang kedua, masukkan jumlah koordinatnya 5 kali ini kandang hewan ya, ya station. Masukkan harganya 550. Maka totalnya akan muncul 2.750. Totalnya 6.650. Jika transaksinya sudah selesai, maka klik tombol record. Jika sudah selesai, jangan lupa ini dipunya di text-able, use text coding, terus kita pilih record. Ini bisa dikosongkan. Kita pilih sales, terus masuk ke enter sales. Kita pilih reviewnya item, klik open untuk customer-nya, pilih PM Pet Shop. Nah, untuk terminnya pilih COD, klik OK. Ini isi satu. Untuk item nomornya kita pilih JPH, jasa penitipan hewan. Use item, masuk ke harganya. Harganya 130. Semuanya sudah terisi, maka kita tinggal pilih code. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan transaksi pembayaran hutang. Di sini soalnya pembayaran hutang kepada NYX Pet Shop dengan tanggal 10 Januari 2018 diterima dari NYX Pet Shop sejumlah 3 juta melalui kas. Maka kita langsung aja pilih purchase, masuk ke pay bills, terus kita pilih akunnya kan tadi melalui kas, melalui kas. Jadi kita bikin di sini melalui kas atas nama supplier NYX Pet Shop, use supplier.
sudah diisi, maka kita periksa lagi masih ada nggak keterangan yang lain. Sudah tidak ada ya. Jadi kalau transaksinya sudah diinput semua, untuk itu kita langsung aja diklik record. Nah, kalau recordnya sudah diklik, maka otomatis transaksinya akan tersimpan dan utangnya akan terbayar. Sekian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelian secara kredit dengan uang muka menggunakan Mayap. Pada dinding command center, kita pilih purchase, kemudian enter purchase. Pastikan pada dinding enter purchase adalah bills. Pilih nama supplier sesuai yang tertera di fitur, yaitu CV Hewani. Kita pilih CV Hewani. Isi terms dengan termin yang tertera pada faktur, yaitu kita pilih in a given of days. Pada diskon days kita isi 10, balance to days kita isi 30, diskon per early payment kita isi 2, kemudian kita klik OK. Pada kolom purchase kita isi nomor referensinya adalah FBB007 dengan tanggal transaksinya adalah tanggal 22 Januari 2018. Karena di sini tidak termaksud pajak, maka kita hilangkan centang pada kolom teks emosi. Isikan kolom bill sesuai dengan kuantitas barang yang dibeli, yaitu 2 dan 5. Pada kolom item, kita tekan tombol tab sampai muncul daftar barang. Kita isikan sesuai yang tertera di faktur, yaitu ringkas dan kandang hewan. Selanjutnya isi harga beli di kolom price, yaitu 105.000 dan 500.000. Karena di sini dia menggunakan uang muka, maka untuk uang mukanya kita isikan pada kolom pay today dengan harga 2 juta. Pastikan pada balance due harus sama dengan jumlah yang ada pada faktur, yaitu 981. Setelah semuanya diinput, kemudian kita klik record. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembayaran gaji. Pada command center kita di account, kemudian di journal entry. Pada kolom general journal kita isikan nomor referensinya adalah CD002 dengan tanggal transaksinya adalah tanggal 24 Januari 2014. Dengan keterangannya kita isi pada kolom memo, yaitu membayar gaji karyawan. Pada kolom ini kita klik tombol tab sampai muncul select promosi. Kemudian kita pilih
biaya gaji karyawan. Dan kita letakkan pada kolom debits dengan sejumlah 1.500.000. Karena di sini dia melalui Bank BCA, maka kita gunakan Bank BCA. Dan letakkan pada kolom kredit. Setelah di-input semua, kemudian kita klik record. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembayaran listrik, air, dan telepon. Pada comment center kita klik account, kemudian record journal entry. Pada kolom general journal kita isikan nomor referensinya adalah CD007 dengan tanggal transaksinya adalah tanggal 25 Januari 2018. Dengan keterangannya kita isikan pada kolom nomor, yaitu membayar listrik, air, dan telepon. Pada kolom ini kita tekan pada tombol tab. Selanjutnya kita pilih biaya listrik, air, dan telepon. Kita letakkan pada kolom debit, kita isikan sejumlah 500.000. Di sini dia melalui Bank BCA, maka kita pilih Bank BCA dan kita letakkan pada kolom kredit. Setelah semua selesai di-input, kita klik record. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembayaran tunai. Pada kolom center kita klik purchase, kemudian enter purchase. Pastikan pada dinding enter purchase adalah bias. Pilih nama supplier sesuai dengan yang tertera di faktur, yaitu CV Hewan. Isi term sesuai dengan term yang tertera pada faktur, yaitu kita isikan COD. Kemudian klik OK. Pada kolom purchase kita isikan nomor referensinya adalah FPD 1001, FPB 1001, dengan tanggal transaksinya adalah 20 Januari 2018. 20 Januari 2018. Pada layoutnya kita ganti dengan item dengan cara klik layout, kemudian item. Setelah itu klik OK, maka akan berubah menjadi kolom item. Pada kolom bill kita isikan sesuai dengan kuantitas barang yang dibeli, yaitu 8 dan 4. 8 dan 4. Pada kolom member, pada kolom item member kita tekan tombol tab sampai muncul daftar barang. Dengan kita memilih dekor sampo dan kandang hewan, itu kita pilih dekor sampo dan kandang hewan.
Selanjutnya, isi harga beli di kolom price sesuai dengan harga beli, yaitu 50.000 dan 500.000, karena di sini sudah otomatis, maka tidak perlu diisi lagi. Pastikan pada nilai balance due harus sama dengan jumlah yang ada pada faktur, yaitu 2.640.000. Setelah semua diinput, kemudian klik report. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang retur pembelian tunai. Pada command center, kita pilih purchase, kemudian enter purchase. Pastikan pada dinding untuk purchase ada bias. Pilih nama supplier sesuai dengan mata builder, yaitu GV Hewani. Dengan terminal COD. Setelah itu klik OK. Pada kolom purchase, kita isikan nomor referensinya adalah NB001 NB001 dengan tanggal transaksinya adalah 16 Januari 2018. Isikan kolom bill sesuai dengan kuantitas barang yang dibeli, dan kita awali dengan min, yaitu 2. Itu kita isikan min 2. Pada kolom item number, tekan tombol tab sampai muncul daftar barang. Kita pilih sesuai nota bebek, yaitu dekor sampo. Selanjutnya, isi harga beli pada kolom page, karena di sini sudah ada maka tidak perlu diisi. Setelah di-record retur pembelian, pada command center kita pilih purchase, kemudian purchase register, kemudian kita klik retur and limits. Karena di sini dia adalah retur pembelian tunai, maka kita klik pada reject report. Maka pada kolom ID-nya kita ganti dengan nomor BC-nya NB001 dengan tanggal transaksinya 16 Januari 2018. Setelah selesai di-input, kemudian kita klik record. Saya akan melanjutkan tentang transaksi selanjutnya, yaitu nomor 11 tentang penjualan kredit Love Pet Shop. Oke, kita masuk penjualan kredit itu, kita sales, enter sales, customernya kita masukin. Di situ Love Pet Shop. Terus terminnya jangan lupa kita masukin. Di situ terminnya in a given of day, diskon day-nya itu 10 hari, balance due-nya itu 30 hari, dan diskon for early payment-nya itu 2%. Jadi maksudnya ini
sebelum 10 hari kalau dia bayar, dia bakal dapat diskon 2%. Lalu kita pencet OK. Lalu kita masukin nomor invoice-nya atau referensi nomornya, itu FPJ strip 1601, date-nya 26 Januari 2018. Lalu kita klik tab quantity-nya 6, itemnya kandang hewan, use item, price-nya itu dia bakal muncul otomatis dari awalnya, soalnya kan kita udah input item list di item list-nya harganya. Sorry, ini ketutup. Teks WPN udah benar, subtotalnya 3.300, pajaknya 330, dan total setelah pajaknya total amannya 3.630. Oke, udah benar. Kita langsung record. Nah, muncul seperti ini, kita pencet aja ikron all. Nah, lalu kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi nomor 12, pembayaran hutang kepada CV Hewani. Pembayaran hutang itu kita masuk ke purchase, pay bills. Jangan lupa kita ini ganti ya akunnya, karena itu pembayarannya itu melalui BCA, kita ganti jadi bank BCA. Suppliernya CV Hewani, tap lagi, cek nomor ceknya itu atau referensi nomornya itu KK strip 1901, date-nya jangan lupa diganti 27 Januari 2015. Amount-nya juga bisa takarannya 5.951.380. Ini kita tap aja langsung karena nanti munculnya otomatis. Oke, kita record. Udah, kita tutup. Kita lanjut lagi ke transaksi nomor 13, yaitu jurnal penyesuaian. Bukti Memorial, Cleo Pet Shop, Jalan Bundaran Raya 2, nomor 11, Jakarta Pusat. Di sini deskripsinya telah diterima rekening koran dari Bank BCA tanggal 31 Desember 2018, biaya admin bank sebesar 1 juta melalui Bank BCA. Itu dia masuknya ke akun record journal entry. Lalu general jurnalnya kita ganti jadi AJP strip 01, tanggalnya jangan lupa diganti tanggal 31 bulan Januari 2018. Memonya itu telah diterima rekening koran saja. Lalu kita pencet lagi tab, akunnya itu yang muncul biaya admin bank. Rp1 juta. Lalu tanggungannya itu Bank BCA. Kenapa Bank BCA? Karena dia dibayarnya melalui Bank BCA. Tap aja langsung, nanti dia bakal muncul sendiri. Jangan lupa total debit sama kreditnya harus sama dan balance harus sama. Lalu pencet record procedure. Lalu yang selanjutnya transaksi nomor 14 itu tentang jurnal penyesuaian juga. Itu keterangannya itu gaji
karyawan yang masih harus dibayar 3.500.000. Ini maksudnya utang gaji karyawan yang bulan lalu. Kita masukin lagi referensi nomornya AJP strip 02 date-nya 31 Januari 2018. Memonya itu gaji karyawan. Akunnya itu biaya gaji karyawan 3.500.000. Tandingannya itu dia pakai, karena di sini melalui BCA, kita pakai bank BCA. Kredit, tap lagi aja seperti tadi. Dan ini jangan lupa total debit sama kreditnya juga harus sama, dan off balance itu harus sama. Kalau sudah record. Sekian tutorial aplikasi Mayubi versi 16 dengan tema perusahaan jasa dan dagang yang berjudul Clio Pet Shop. Semoga bermanfaat dan berguna